Baiklah, sekali lagi selamat malam untuk yang baru join. Ini adalah semacam silaturahmi GLB, demikian. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka, ya. Cinta Merdeka. Indonesia, cinta budaya. Di sini peserta kita kali ini ada sekitar 50 orang untuk generasi muda Indonesia khususnya, karena memang ini untuk menyemangati adik-adik yang berhasil dikumpulkan oleh Gentra Lestari Budaya. Nah, berikut ini mari kita sama-sama dengarkan skapur sirih dari Ketua Umum Gentra Lestari Budaya, Ibu Ratu Ratna Dewi Kartika, yang selalu bersemangat untuk menyatukan generasi muda yang mencintai seni tradisi ini. Kami persilahkan, silakan. Terima kasih Ibu Ingrid Wijanarko selaku Dewan Pakar dari Gentra Lestari Budaya. Sampurasun, salam rahayu, salam hormat, dan selamat malam untuk semua keluarga besar Gentra Lestari Budaya. Salam hormat saya khususnya untuk para sesepuh Bunda Nenek Al-Karim yang saat ini hadir di tengah-tengah kita semua sebagai pendiri. Juga ada Bunda Uli Siga Rusadi, ada Bapak Sultan Banten, Bapak Darmadi dari Antara Digital Media, CEO Antara Digital Media, kemudian Kang Didin, Bagito, mohon maaf saya biar afdol jadi saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini, pihak sponsor Ibu Ingrid dari Bali Nusantara, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ibu owner Dua Belibis dan Kupu-Kupu, juga Bapak Sony Yanto dari perusahaan farmasi di Jakarta. Terima kasih sudah mendukung program kegiatan dari GLB. Semoga kita bisa terus sama-sama bersinergi untuk berjuang, untuk membangun, melestarikan budaya Nusantara yang kita cintai. Tidak lupa juga saya sangat mengapresiasi untuk orang tua maupun dari pimpinan sanggar yang sudah mensupport anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan yang kita selenggarakan. Dan terima kasih karena GLB sudah dianggap sebagai rumah kita bersama, sebagai wadah kreativitas kita bersama. Dan semoga untuk langkah-langkah ke depan kita bisa semakin solid, bisa semakin menjalin kekeluargaan yang luar biasa. Selama ini khususnya saya ini Kang Didin kalau di lingkungan anak-anak dipanggilnya Bunda. Ayah Bunda, Pra ya? dipanggilnya Ayah. Jadi kita berdua sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri. Dan salut sekali untuk orang tua dari anak-anak. Dan kita bangga sekali gitu melihat potensi anak-anak dari seluruh daerah ini. Kang Didin, Inge ini dari seluruh Indonesia berkumpul di GLB, di dalam wadah GLB. Perjuangan kita dari mulai awal kompetisi di tahun 2020 sehingga mengumpulkan beratus-ratus anak-anak dan sehingga akhirnya menjadi satu keluarga besar di wadah Gentra Lestari Budaya. Mohon doanya dari semuanya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampurasun. Selamat malam semuanya. Salam sehat, yang penting sehat untuk semuanya. Terima kasih. Dan kita di sini bernuansa merah putih, banyak yang pakai kaos GLB juga ya. Terima kasih. Kita kompak sekali di sini. Tentu saja ada Kang Pra Budi Dharma, begitu. Kang Pra, mangga silakan. Mungkin adik-adik ingin mendengar sepatah dua patah katanya. Ya, Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kami menemukan suatu istilah waya anantara. Itu sangat tepat sekali untuk menggantikan istilah webinar. Karena
tempat yang berjauhan ini kita bisa bersatu sangat dekat sekali menatap muka di dunia maya, jadi saling bisa. Jadi hubungan yang tersambung gitu, dengan tanpa jarak, antara itu tanpa jarak. Ya, terima kasih yang sudah berkenan hadir di sini, Bunda Nini, Pak Darmadi, dan para sponsor, kepala cabang, semua anggota DLB, terus dan anggota itu sebenarnya semua saya bikin KTA ya untuk anggota GLB itu sudah ratusan, itu sudah lebih dari 500. Jadi tapi kalau masuk ke sini kan nggak mungkin juga. Saya membuat sertifikat 1.400 sertifikat untuk para peserta tari yang kemarin, yang sebagian juga banyak yang di sini, dan mudah-mudahan yang belum ikut ya nanti harus ikut gitu, yang belum kesempatan. Ya, dan yang kita ini perlu memberikan doa kepada salah satu pendiri GLB, yaitu Abah Dedi Setiadi yang sekarang yang miris sekali kena stroke kemarin dan masih belum pulih, mungkin akan lama. Mudah-mudahan itu bisa lebih cepat recovery-nya dan bisa bergabung lagi bersama kita, karena kalau ada Abah Dedi itu rame banget. Ya, sekian. Silakan diteruskan. Terima kasih Ibu Ingrid. Oke, Kang Pra, terima kasih banyak, Kang Pra. Untuk melengkapi silaturahmi kita juga malam hari ini, ada salah seorang dewan pakar pula yang berada di sini khususnya untuk adik-adik yang baru bergabung di Gentra Lestari Budaya. Beliau adalah Ibu Uli Sigarusadi. Mangga, Mbak Uli, mungkin ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampes. Suaranya jelas. Suara jelas. Bagus, jelas Bunda. Mungkin begini, kebetulan pada hari ini adalah hari yang sangat baik untuk kita bersilaturahmi. Mungkin yang pertama ingin menyapa dulu ini Mbak Nini, ada Mbak Nini, ada Mbak Ingrid, Ike ya, Mas Pra, Kang Didin, yang banyak lain-lainnya mungkin Bunda nggak hafal. Tapi semua saya sampaikan salam budaya buat semuanya ya, khususnya buat adik-adik yang sangat mencintai budaya di sini. Mungkin ini adalah satu langkah awal yang sangat baik buat kita generasi muda mendobrak kemerdekaan RI yang sesungguhnya adalah dengan kita tetap mempertahankan budaya. Nah, kalau kita bicara budaya, ada beberapa hal yang barangkali harus kita dalami. Tapi maaf, di sini mungkin Bunda bukan mengguru yang senior-senior ya. Mungkin ingin memberikan pesan buat yang junior-junior saja, boleh nggak? Mangga silakan Ibu Uli. Boleh mangga ya, untuk buat adik-adik. Jadi mungkin gini, saat ini kita semua bergembira bahwa Gentra Lestari Budaya sudah ada di mana-mana ya, itu satu kesuksesan buat kita bersama. Bunda sendiri selaku Dewan Pakar di sini, mungkin juga terkadang ada kesibukan namun selalu memantau. Yang terpenting adalah doa dari Bunda selalu menyertai Gentra Lestari Budaya. Nah, yang penting di sini kita sekarang harus menyadari ada 3 hal yang sedang terjadi di sekitar kita, bahkan tidak kita sadari. Apa itu? Adalah yang pertama adalah banyak sekali usaha-usaha untuk menghancurkan bukti-bukti sejarah kita yang terkait dengan budaya.
Yang kedua, ada usaha-usaha untuk memutuskan tali silaturahmi kita sesama, bukan cuma orang Indonesia, sesama lembaga, bahkan di rumah. Nah, yang berikutnya lagi juga ada usaha-usaha untuk mengkaburkan silsilah dari mana asal kita. Nah, 3 hal itu untuk adik-adik pahami bahwa ini sedang terjadi di sekitar kita. Jadi dengan adanya silaturahmi yang dilakukan oleh Gentra Lestari Budaya, ini sebagai suatu wujud nyata kepedulian kita terhadap kemerdekaan RI dengan mempertahankan persatuan kita. Mungkin yang perlu kita garis bawahi, melalui budaya, kita harus mampu untuk menyiratkan bela negara dengan cara kita. Yaitu mungkin kita sama-sama tahu ya, kalau kita bicara bela negara, di antaranya adalah bagaimana kita peduli terhadap ancaman yang sedang terjadi pada saat ini. Ancaman terhadap NKRI ya, terhadap budaya kita. Lalu juga adanya gangguan-gangguan terhadap budaya kita, supaya budaya kita tetap kokoh. Mari kita atasi gangguan itu. Lalu juga kita tahu bahwa kita sedang mengalami banyak hambatan dengan adanya pandemi COVID, ya PPKM ini menghambat semuanya. Kita harus punya strategi, yaitu salah satunya mungkin di sini Mas Pras sudah mengkantar melalui Zoom meeting ini. Dan yang terakhir adalah kita perlu menghadapi tantangan dengan sebaik-baiknya. Gentra Lestari Budaya sudah melakukan itu. Mari kita tepuk tangan. Dari Bunda mungkin sekian saja. Semoga sukses. Dan mohon maaf barangkali Bunda tidak bisa ikut sampai akhir karena situasi Bunda, mohon maaf, sedang isoman, terkena juga terpapar COVID, bahwa suami Bunda juga masuk ICU, kami satu rumah juga terkena, walaupun kami sudah vaksin, tapi mungkin kalau tidak vaksin lebih parah lagi. Saya kira demikian saja untuk Seike, sukses, salam sehat buat semua. Merdeka! Merdeka. Wah, turut prihatin untuk Bunda Uli, semua teman-teman di Gentra Lestari Budaya mendoakan semoga Ibu Uli Sigarisadi bersama suami dan juga keluarga bisa cepat recovery ya, Bunda. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, sekali Semoga lagi. sembuh Bunda Uli. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, Mbak Uli. Baiklah. Nah, berikut ini adik-adik tercinta, salah satu pendiri Gentra Lestari Budaya, seperti yang adik-adik sudah ketahui, adalah Ibu Nini El Karim, yang sudah tidak diragukan lagi dedikasinya dalam dunia seni tradisi Indonesia. Oleh karena itu kita harus mendengarkan nih pesan dan kesan dari Ibu Nini El Karim ya. Kami persilakan Ibu Nini. Halo, apa kabar? Mbak Nini El Karim. Itu Bu Nini Ya. mikrofonnya Oke. dibuka. Sudah. Terima kasih Bu Ingrid Wijanarko yang luar biasa. Salam budaya buat semuanya, para pendiri, para penggiat, para aktivis Gentra Lestari Budaya. Nah, begitu juga dengan anak-anakku, cucu-cucuku, semuanya di seluruh Indonesia yang kebetulan mendengarkan pada malam hari ini. Saya tidak berani untuk membicarakan yang panjang lebar. Saya yakin semuanya memahami apa sih maknanya, apa sih artinya Gentra Lestari Budaya. Itu dulu kita gali, ya. Sudah itu, kalau sudah, kita coba cari apa sih gunanya kita melestarikan budaya. Ada pepatah orang tua kita, orang-orang zaman dulu,
lain lubuk, lain ikannya. Ya, lain ladang, lain belalang. Jadi, oleh karena itu, di setiap daerah, di setiap negara itu juga lain-lain. Jangan disamaratakan aja. Jangan seakan-akan kita harus jadi orang Eropa. Jangan seakan-akan kita harus jadi bahwa kemudian kulit kita harus jadi hitam, harus jadi putih. Padahal kulit yang cantik adalah kulit sawo matang. Katanya para pepatah Indonesia, nenek moyang kita. Kulit yang cantik tidak ada putih. Kulit yang cantik adalah kulit sawo matang. Itulah yang dimaksud. Apakah artinya budaya? Budidaya manusia. Budidaya manusia ketika dia menggali, menemukan, mengasah apa yang ada di sekitarnya untuk kemudian dia hargai dengan sepenuh hati. Sehingga dia bercahaya dan cahayanya itu menyinari dirinya, keluarga, dan lingkungan. Nah, marilah kita mendukung gerakan ini dengan menggali, menemukan, mengasah budaya kita, kemudian mengembangkannya dengan suasana kekinian, sehingga bercahaya dan cahayanya akan menyinari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk di era digital sekarang ini, Gentra Lestari Budaya banyak sekali dibantu oleh antara digital media. Oleh karena itu, kita harus mendengarkan apa sih katanya Pak Darmadi ini tentang generasi muda GLB yang begitu mencintai dan selaku pelaku dan juga pecinta seni tradisi Indonesia. Pak Darmadi, silahkan berkenan kiranya. Baik, terima kasih. Sampurasun, selamat malam semuanya. Pengurus Gentra Lestari Budaya, Ibu Nini, Bu Uli, Mas Pra, Kang Didin, tentunya Ibu Ketua kita tercinta, Ibu Ratu Nike. Turnuhun sudah diundang untuk ikut bergabung di silaturahmi malam ini. Tentunya suatu kebanggaan bagi kami di antara bisa kontribusi tadi sesuai dengan semangat Ibu Uli menjaga budaya kita yang jelas-jelas sekarang pengaruh dari luar sangat besar sekali. Makanya waktu berkenalan dengan Ibu Ketua datang ke Antara, saya pikir Antara bisa berkontribusi ikut bukan menyelamatkan, mungkin ikut membantu bagaimana kita bisa menjaga budaya asli kita, budaya Indonesia dari gempuran asing. Nah tentunya saya pikir peran media juga bisa memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan budaya kita. Kalau pengurus saya yakin tahu itu Antara, tapi mungkin juga buat adik-adik di Gentra Lestari Budaya, izin semuanya saya ingin mengenalkan kepada adik-adik apa itu Antara. Adik-adik Antara itu kantor berita. Jadi kalau adik-adik tahu TV, koran, majalah, radio, itu namanya media. Nah Antara juga media, tapi Antara menyuplai atau dilanggani oleh semua media yang tadi saya sebutkan. Jadi Antara punya wartawan juga yang menghasilkan foto, berita teks, dan video, dan itu semuanya disebarkan dan dilanggani oleh media massa seluruh Indonesia. Dan tentunya juga kami punya kerjasama dengan kantor berita luar negeri di seluruh dunia. Jadi berita-berita dari Indonesia bisa tersebar ke seluruh dunia, selain juga di nasional. Nah, di era media konvergensi, di era digital ini, tentunya Antara tidak cukup hanya menyebarkan beritanya melalui media-media perusahaan-perusahaan media, yang tentunya perusahaan tersebut juga punya agenda-agenda yang berbeda-beda. Sementara Antara ini adalah BUMN, perusahaan milik negara, yang punya misi sebagai PR-nya negara. Ya. Nah, sebagai PR negara, tentunya begitu konten-konten yang kita sampai atau dilangani oleh media,
belum tentu apa yang kami sampaikan itu mirip persis pesannya sampai kepada media. Untuk itu, melalui antara digital media, mencoba membuat media-media baru. Jadi konten berita yang dibikin oleh antara itu harus sampai kepada publik melalui media baru. Nah, kami di antara digital media membuat kanal yang mungkin hal yang baru yang dilakukan oleh suatu perusahaan media, yang selama ini kalau adik-adik melihat di pinggir jalan ada Videotron, TV besar itu, yang mungkin isinya hanya untuk rokok atau iklan-iklan segala macam. Kedepannya Antara akan membangun Videotron dari Aceh sampai Papua sebanyak 600 titik Videotron, dan isinya nanti berita-berita yang dihasilkan oleh Antara. Kemudian juga selain itu kami juga punya media di dalam ruangan yang akan kita pasang di bandara, seluruh bandara Indonesia, kemudian juga stasiun kereta api dan segala macamnya. Jadi ini yang nantinya mudah-mudahan ke depannya bisa dimanfaatkan oleh Gentra Lestari Budaya untuk mengekspos setiap kegiatannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Gentra Lestari Budaya itu bisa dinikmati, dibaca oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga jadi tahu kita punya budaya-budaya yang macam begitu beragam dan begitu kaya di Republik ini, bisa selalu diikuti perkembangannya oleh setiap generasi. Sehingga yang kita khawatirkan, gempuran-gempuran budaya asing itu bisa tertahan melalui sebaran-sebaran budaya-budaya lokal melalui media yang Antara kembangkan. Nah itu semangat kami di Antara begitu kedatangan Ibu Ketua untuk ngajak kerjasama, tentunya kami sangat sambut baik, dan kami juga waktu itu Ibu Ketua mengadakan acara dengan senang hati, kami menyediakan fasilitas yang mungkin masih terbatas. Itu kedepannya mudah-mudahan kami bisa lebih banyak lagi membantu, karena bagaimanapun ini juga akan menjadi salah satu tugas Antara ikut melestarikan budaya melalui kegiatan dengan cara menyampaikan kepada publik kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gentra Lestari Budaya. Kami akan terus berkolaborasi selama tujuan organisasi ini, tujuan yayasan ini. Tadi semangatnya sudah dilihat di Mars Gentra Lestari Budaya, luar biasa. Kita ingin negeri ini yang Bhinneka Tunggal Ika tetap dijaga kebinekaannya, tetap dijaga budaya-budaya lokalnya, sehingga kita akan tetap punya identitas yang kuat, tunjukkan kepada dunia Indonesia ini hebat, ya, dan mudah-mudahan juga malah nanti Indonesia itu menjadi sentra budaya dunia yang bisa mempengaruhi masyarakat dunia. Bukan hanya kita aja yang dipengaruhi, tapi mudah-mudahan kita ke depan dengan kekuatan yang kita miliki, insya Allah dengan kekuatan media yang kita miliki, kita bisa juga menyebarkan kebaikan-kebaikan budaya kita kepada negara luar. Begitu salam perkenalan saya kepada semuanya. Sekali lagi suatu kebanggaan kami di Antara Digital Media bisa bergabung dalam keluarga besar Gentra Lestari Budaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmadi. Boleh bertanya Pak Darmadi untuk boleh Mbak Ingrid. Ya, sampai hari ini karena adik-adik kan nih dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Videotronnya itu sudah ada di kota apa saja ya? Oke. Kalau yang indoor, Mbak Ingrid, kami udah ada 600 titik ya dari mulai Aceh, di bandara-bandara kita udah pasang, di Papua juga karena ada kegiatan PON kita dulukan. Jadi itu di bandara, di Sumatera dari Aceh, Palembang, Padang, kemudian Palembang, Padang, Lampung. Kalau di Jawa sudah hampir semuanya. Jadi selain di bandara juga kami pasang di stasiun kereta api. Di stasiun kereta api sepanjang Jawa sudah kita pasang. Kemudian di rumah sakit
Kemudian juga di Kampung Kang Didin, di Pandeglang, Videoton kalau saya ingat saya udah ada 1. Kemudian di Serang, Kota Serang juga ada 1. Kemudian kalau Videoton baru 20 karena Mbak Ingrid ini program ini yang antara sebenarnya baru 3 tahun. Dan kurang beruntungnya kita dalam 2 tahun terakhir ini kita kena COVID, PPKM dan segala macam, jadi sempat tertunda. Dan akan kami mulai lagi pemasangan di bulan Oktober dan mudah-mudahan pandemik ini segera berlalu sehingga kami bisa melaksanakan rencana kami yaitu memasang 600 Videoton di seluruh Indonesia di tiap kota kabupaten dan 5.000 titik indoor di tempat-tempat umum di ruang-ruang publik, bahkan sekarang udah masuk di mall, di beberapa mall di Tangerang, di teras kota kita udah pasang percobaan. Kemudian tentunya juga di gedung-gedung pemerintah, terutama di kementerian, kami sudah pasang. Oh, dan yang menarik lagi, kami juga pasang TV-TV di KBRI. Kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, di semua KBRI kita juga akan, sekarang udah 50, kedepannya akan semuanya kita pasang TV display. Mungkin itu Mbak Ingrid, di luar negeri ya, di KBRI kita udah pasang. Wow. Termasuk tentunya konten-konten kita juga, karena kita ajak sama dengan kantor kita luar, misalkan Kyodo Jepang, Kyodo juga punya Videotron. Kalau misalkan hal budaya kan ini lebih asik nih kalau kita exchange. Jadi konten-konten kita bisa dikirim ke kantor kita Jepang, ke China, ke Malaysia, ke Thailand, ke Vietnam, itu yang sudah kerjasama dengan kami. Konsekuensinya kami juga nanti sebagian konten-konten dari negara-negara tersebut harus kita tayangkan di media kita. Jadi itu kerjasama untuk mengenalkan budaya dari masing-masing negara ke negara-negara sahabat. Itu yang tadi saya pikirkan, saya yakini kita juga bisa sebenarnya budaya kita diapresiasi oleh negara lain. Dan mudah-mudahan juga mereka negara-negara jiran bisa mencintai budaya Indonesia sehingga mereka lebih dekat dan lebih kenal dengan Indonesia. Baik, itu kekuatan kami. Tentunya kami juga punya portal, kami juga punya aplikasi perpesanan yang disebut Indochat, itu mirip-mirip WhatsApp, tapi di dalam aplikasi itu juga ada konten berita. Jadi sekarang kita coba bikin kanal-kanal yang benar-benar bisa mengimbangi generasi muda, penikmat medsos. Mungkin kedepannya tidak hanya nanti melihat konten-konten dari luar, tapi kita juga masuk bisa melalui media yang tadi saya sebutkan, dan varian kontennya dalam bentuk foto, video, dan bahkan masuk ke medsos seperti TikTok dan segala macam, kita akan masuk ke sana, Mbak, cara menyampaikan informasinya. Bertanya kepada Pak Darmadi dari Antara. Jadi adik-adik, sekarang fasilitas sudah ada, maka adik-adik melalui GLB ini, adik-adik bisa membuat konten yang sangat menarik, bahkan harus diminati oleh dunia ya. Konten-konten yang nanti adik-adik buat, baik itu tarian, musik, tradisi, tari tradisi dan lain sebagainya, itu akan sangat berharga bagi bagi kita semua, bisa memperkenalkan melalui antara digital media yang adik-adik juga bisa lihat deh, kalau adik-adik di daerah-daerah nih ya, ke stasiun, lihat atau ke airport begitu, seperti yang tadi Mbak Darmadi sampaikan, sudah ada tuh ya layar-layar yang besar. Nah, kalau konten adik-adik nanti memenuhi syarat melalui GLB, tentu saja nanti akan dimuat oleh antara digital media begitu. Benar begitu ya Pak Darmadi ya? Betul sekali Pak Ingrid. Ditunggu. Oke, nah adik-adik ya, jadi begitu. Kang Didin kali ada yang mau ditambah, Kang? Mangga? Iya, terima kasih. Ini luar biasa, saya salut dengan adik-adik dari seluruh Indonesia yang tetap terus berjuang lewat sisi seni dan budaya. Karena budaya ini adalah salah satu pilar kekuatan untuk bangsa ya. Kadang-kadang saya suka ngiri sama bangsa lain, sebut saja Jepang ya. Jepang itu teknologinya sudah tidak diragukan lagi di dunia ya.
tetapi mereka tetap sangat menghargai budaya-budayanya dan itu selaras ya, berjalan dengan kemajuan teknologinya. Sementara kita ini rapuh sekali, cepat dijajah oleh orang ya. Mungkin secara fisik tidak, tapi secara seninya, budayanya itu betul-betul anak-anak milenial sekarang ini sudah jauh, sepertinya sudah tercabut akar budayanya gitu ya. Jadi saya merasa bangga karena dulu juga saya awalnya dulu dari zaman SMP saya sudah bermain kesenian reog dan calung ya. Calung, kemudian dia pindah ke Jakarta itu saya bermain reog dan segala macam. Mungkin fasilitas yang disediakan oleh Pak Darmadi atau Kakang Darmadi tadi memang perlu kita sambut dengan baik. Tapi juga barangkali untuk mengajak teman-teman milenial yang lainnya yang mungkin juga dengan keseniannya, tariannya atau musiknya secara tradisional juga nyaris mereka mungkin kalau ditanya tidak pernah tahu gitu. Sekarang kadang-kala suka miris juga melihat yang bermain gamelan itu orang Jepang, orang Australia dan segala macam. Orang kita hanya jadi penonton yang bingung itu kesenian mana gitu kan. Itu sangat prihatin sekali, sangat ironis sekali gitu ya. Sementara kita kaya dari Sabang sampai Merauke, budaya apapun ada, kesenian apapun ada, jadi tinggal kita mau mengeksplornya seperti apa. Dan mungkin sekarang kan ini apa saja konten yang namanya TikTok itu luar biasa ya. Daripada kita hanya melihat apa joget-jogetan perempuan berpakaian mini, kenapa tidak mulai dari sekarang lewat media apa saja kita lakukan untuk terus mengkampanyekan kesenian tradisional kita dengan inovasi yang tentunya disesuaikan dengan zaman sekarang. Dan saya rasa akan sangat menarik, kata Mbak Ingi tadi, diperkenalkan kepada dunia. Lewat apa saja, media sekarang banyak sekali untuk akses untuk dikenal oleh masyarakat. Jadi saya rasa hal-hal itu juga bukan lagi jadi hambatan kita untuk memperkenalkan budaya kita, kesenian kita ke dunia luar, dunia internasional atau dunia yang lainnya gitu. Jadi menurut saya jujur aja merasa salut dengan adik-adik ini yang masih terus, apalagi ini produk dari festival yang diadakan oleh GLB ya, TIK ya. Dan kalau tidak salah sudah tarian lomba tarian ketiga ya, Nusantara ya, tarian Nusantara ya. Iya, laras Kang Didi. Ya, dan ini luar biasa, GLB sudah memadahi mereka-mereka yang punya bakat, punya minat, punya talenta di bidangnya masing-masing, tinggal kemauan yang keras untuk menampilkan, kemudian mengajak teman-temannya, mengajak kaum milenial yang nyaris kalau menurut saya sih karena kita sudah tercabut akar budaya, maka bangsa itu nyaris tidak punya identitas gitu. Itu perlu kita perjuangkan karena biar bagaimana juga itu sangat penting ya. Orang mungkin boleh bangga dengan kemajuan teknologi atau budaya mereka, tapi kita jangan sampai terjajah oleh mereka. Sebaiknya kita ikuti dulu alur sekarang, bagaimana cara kita memperkenalkan seni budaya kita ke dunia internasional. Kedua, sebelum ke situ ke dalam negeri dulu deh. Anak-anak muda yang bisanya cuma sekarang kan ironis sekali, saya tidak ada pekerjaannya, ada coba tawuran dan segala macam itu. Artinya mereka memang sudah tidak punya jati diri sebagai anak bangsa gitu. Ini satu perhatian dari orang tua seperti saya ini. Dan tentu saja beda kan dengan zaman-zaman kita dan sekarang ya. Tantangannya jauh sekarang lebih banyak ketimbang kita. Kita masih bangga mungkin sebut saja dengan bahasa saja. Saya ke Bandung nyaris menemukan anak-anak muda untuk berbahasa Sunda jarang ya. Sepertinya mereka malu untuk tetap mempertahankan inilah gue deh orang Sunda gitu ya. Saya sampai saat ini masih bangga dengan siapapun. Saya kadang-kadang orang namanya yang sedikit Sunda saya ajak ngomong bahasa Sunda padahal ternyata dia bukan gitu. Jadi itu bukan berlebihan, tapi memang saya bagaimana menghargai budaya yang ditinggalkan oleh pendahulu kita, nenek moyang kita yang sangat-sangat luhur, yang luar biasa. Dan tentu saja budaya itu adalah bagian daripada, pada akhirnya kepada personalnya adalah bagian daripada pembentukan etika. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah
mental anak-anak itu sendiri ya. Itu saya kira yang bisa saya tambahkan buat adik-adik, pesan saya terus berjuang di dunia kesenian karena dunia ini masih membutuhkan, Indonesia ini masih membutuhkan orang-orang yang concern terhadap budayanya sendiri, dan ingat jangan sampai terjajah oleh budaya lain yang perlahan-lahan tanpa sadar kita sudah sebetulnya mulai terjajah. Itu aja. Terima kasih, Kang. Bu Ingrid, Bapak Sony Yanto dari perusahaan farmasi Jakarta. Selamat datang di keluarga besar Gentra Lestari Budaya, Pak Sony. Ya, makasih, makasih. Surprise aja buat saya, ternyata ada wadah yang namanya Gentra Lestari Budaya. Ya, saya pikir sebagai orang Indonesia ya harus bangga dengan budaya kita. Ya, tadi Kang Didin bilang bahwa sudah bergeser sekali ya. Anak-anak sekarang lebih ke budaya barat begitu, lupa dan nggak bangga dengan budaya kita. Seharusnya ya kita harus berjuang untuk bisa membuat budaya kita lebih mengemuka kembali dan bisa diakui dunia internasional. Itu aja sih rasanya. Terima kasih. Sama-sama Pak Sony, terima kasih juga atas partisipasi Pak Sony mensupport Gentra Lestari Budaya. Saya ingin cek dahulu apakah ada sahabat dari Dua Belibis. Ada Ibu Ingrid juga dari Bali Nusantara. Saya ingin cek dahulu apakah ada kerabat dari Dua Belibis, apakah tidak ada. Dari kupu-kupu apakah ada? Kalau begitu kita cek dari Bali Nusantara. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini pertama kalinya saya bergabung ya dengan Gentra Lestari Budaya. Suatu kebanggaan, sebenarnya kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bisa menjadi bagian dari keluarga besar GLB. Sebenarnya Bali Nusantara ini awal saya rintis merek Bali Nusantara ini karena permintaan turis asing sebenarnya, malah karena begitu banyak turis asing terutama dari China yang sangat mencari produk perawatan rambut dan kulit di Bali, maka kita siapkan produk Bali Nusantara ini di tahun 2018. Kemudian suatu keberuntungan mungkin untuk saya selama pandemi ini, malah saya menemukan suatu wadah di tahun ini 2020. Ada satu wadah Gentra Lestari Budaya, malah yang sebenarnya ini kan produknya anak bangsa. Seharusnya kita anak bangsa sendiri seharusnya yang dahulu menikmati, mencintai dan merasakan kelebihan-kelebihannya, seharusnya begitu. Karena ini saya dulu malah terbalik, karena permintaan turis asing maka terjadilah produk ini. Dan terlambat, tapi meskipun terlambat tapi sangat bersyukur saya di tahun ini saya bergabung, saya bisa mengenal lebih banyak putra-putri bangsa yang apalagi yang memang visi misinya sangat luar biasa melestarikan budaya Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para pendiri, para dewan pakar dan para pengurus Gentra Lestari Budaya. Tadi saya pendirinya Ibu Ninik. Terima kasih telah ini untuk membentuk suatu organisasi yang luar biasa. Dewan Pakar, para Dewan Pakar, Ibu Ingrid Wijanarko, Bapak Dewan Pakar, tadi juga Ketua Umum Ibu Ratu, yang saya sebenarnya kali ini bisa bertemu meskipun secara jarak jauh, baru langsung dengan Ibu Ratu dan seluruh keluarga besar Gentra Lestari Budaya. Terima kasih, semoga hadiah-hadiah dan support terhadap ini dari Bali Nusantara bisa bermanfaat untuk mensupport anak-anak untuk terus berprestasi melestarikan budaya bangsa kita. Ya, mohon maaf Bu Ingrid, itu Pak Sultan Banten sudah ada di tengah-tengah kita. Berikan jangan kita. Yang mulia, silakan Pak Sultan. Terima kasih. Meskipun ini sebetulnya terganggu terus ya, maklum saya gaptek juga, tapi saya akan mencoba memberikan sedikit saja
sepatah dua kata barangkali. Supaya yang muda-muda ini pada generasi milenial ini harusnya memahami dulu apa itu arti seni budaya. Nah, kalau menurut saya seni itu barangkali adalah diartikan sebagai sesuatu yang dibuat oleh manusia yang memiliki unsur keindahan. Seni juga mampu membangkitkan emosi atau perasaan orang lain. Nah, sedangkan budaya adalah cara hidup yang berkembang bersama pada sekelompok orang dengan tata cara yang secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, ini yang mesti dipahami dulu oleh para generasi muda penerus bangsa ini. Namun kalau kita melihat kondisi generasi bangsa saat ini, saya jujur saja sangat miris melihatnya. Karena apa? Mulai menurunnya rasa kecintaan dan keinginan untuk memajukan serta melestarikan seni budaya daerah sebagai warisan leluhur. Yang terlihat sekarang itu kecenderungannya adalah sudah terkontaminasi dengan budaya barat. Teknologi informasi yang sudah begitu luar biasa. Jadi ini yang menarik perhatian generasi muda sekarang ini. Yang menurut saya seharusnya harus kita lebih memahami, kita lebih memperlihatkan. Jadi dan lain-lainnya. Saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Gentra Lestari Budaya. Mudah-mudahan ini bisa terus membantu dan juga mengasis para generasi muda penerus bangsa ini supaya lebih mencintai yang namanya seni budaya warisan leluhur. Satu hal lagi yang saya cukup membanggakan buat diri saya adalah inovatif Gentra Lestari Budaya ini. Saya melihatnya ketika acara di gedung di Jakarta, itu waktu itu gedung Antara ya. Seni budaya yang ditampilkan itu improvisasinya luar biasa, jadi modern, berkolaborasinya sangat luar biasa. Ini yang sangat menarik perhatian. Jujur saja, saya angkat topi. Mudah-mudahan ini kita akan dilirik dunia. Ya, sukses selalu untuk Gentra Lestari Budaya dan juga para generasi milenial penerus bangsa ini harus terus mencintai, melestarikan, giatlah dalam menonjolkan budaya-budaya sebagai cerminan jati diri bangsa kita ini. Itu saja barangkali sementara yang bisa saya sampaikan. Semangat bagi generasi muda. Terima kasih banyak Pak Sultan, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas motivasinya yang tercinta Bapak Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Surya Atmaja. Mungkin tambahan dari saya, yang tadi Bapak sampaikan itu suatu doa bagi kami, Bapak Sultan. Karena kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dan kita diminta langsung oleh Duta Besar Meksiko. Tahun depan itu kita akan mengadakan Indo Expo yang secara keseluruhan acara tersebut akan di-arrange oleh Gentra Lestari Budaya. Dan spesial terima kasih untuk Bunda Ninik yang selalu saya ganggu. Aku maaf ya, ini kebetulan sekali Dikbud sedang akan melaunching channel baru namanya Indonesiana Budaya TV Budaya. Jadi saya diminta untuk kasih testimoni, jadi saya mohon maaf sekali saya harus pamit. Dan saya punya merasa bahwa ini punya kepentingan yang sangat besar bagi Gentra Lestari Budaya. Jadi saya akan mencoba untuk menjadi penghubung dari channel itu dengan Gentra Lestari Budaya. Maaf, aku pamit dulu ya. Aku pamit. Tips terakhir ya, bukan terakhir tapi yang untuk adik-adik. Jadi kalau kita bicara budaya,
ada 3 yang kita harus perhatikan untuk kesuksesan yang Bunda mengatakan itu gold triangle atau segitiga emas. Ini khusus buat adik-adik yang berkreasi ya. Segitiga emas itu mengutamakan yang pertama, adik-adik harus penuh dengan wawasan budaya. Jadi wawasan budaya yang betul-betul mumpuni. Bukan sekedar baca-baca, tapi betul-betul kita pahami. Yang kedua, kita memiliki keterampilan yang murni dari akar budaya kita. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah sikap atau attitude. Sikap itu adalah sikap kita sebagai pembela budaya, generasi pembela budaya. Yang tentunya kita harus mampu untuk menolak budaya-budaya, bukan cuma asing, tapi budaya-budaya seperti yang merusak hidup kita, seperti minuman, narkoba, dan hal-hal lain lagi. Nah, rasa-rasanya itu juga harus kita pahami bahwa ini merupakan satu sikap daripada pembela budaya. Nah, dan yang terakhir lagi, untuk semuanya adik-adik, tidak lupa barangkali Bunda ingin menyampaikan, kita bicara budaya tentunya harus juga memahami pertama sejarah, ya kita memahami sejarah kita, jangan sampai kita lupa sejarah ya. Nah, jangan sampai sejarah itu hilang dari sekolah terus kita tidak belajar. Yang kedua adalah ya budaya itu sendiri itu luar dalam, adat dan budaya bukan cuma tariannya tapi pemahaman tentang budaya itu secara global. Yang ketiga, ini yang terpenting kalau menurut Bunda adalah lingkungan hidup. Ya, kenapa lingkungan hidup? Karena keterkaitan budaya dan lingkungan hidup seperti bola. Kerusakan budaya menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu juga kerusakan lingkungan menyebabkan kerusakan budaya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya Bunda himbau untuk adik-adik Gentra juga untuk peduli kepada alam dan lingkungan hidup kita. Ya. Syukur-syukur tanam pohon masing-masing di rumahnya, atau yang terpenting peduli terhadap lingkungan hidup secara umum. Rasanya begitu saja. Salam sehat, salam hormat Bunda untuk pendiri, untuk Dewan Pakar, untuk semuanya. Untuk CIKE, salam hormat selalu. Untuk kita semua, salam budaya. Nah, untuk tadi ya sambung yang tadi doa dari Bapak Sultan. Akhirnya terkabul, tahun depan kita diundang langsung oleh Bapak Duta Besar Meksiko dan kita akan mengadakan Indo Expo yang secara keseluruhan acara akan di-arrange oleh Gentra Lestari Budaya. Mohon doanya dari semuanya dan mudah-mudahan diberi kelancaran, mudah-mudahan tidak ada hambatan untuk di tahun depan dan mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita mulai untuk bisa berkreasi secara live. Kita berdoa sama-sama nanti ya. Ya baik, kita juga untuk Pak Darmadi informasi kita sudah mengumumkan juga bahwa dari antara digital media ada produk yang namanya IndoChat dan anak-anak juga ada sebagian yang sudah memakai aplikasi tersebut. Untuk Dua Belibis, kupu-kupu juga Bali Nusantara, kita setiap minggu kita membuat challenge yang ada hadiahnya dari Bali Nusantara, ada dari Dua Belibis, kupu-kupu, uang cash dan sebagainya gitu untuk memotivasi dan memberi semangat supaya anak-anak lebih bertambah lagi semangatnya, kreativitasnya, dan bukan hanya tari Kang Didin di Gentra Lestari. Jadi kita setelah kemarin kompetisi itu Kang, kita tidak hanya sekedar kompetisi selesai gitu, tetapi ada progres dan tidak hanya yang ketiga, tetapi kita membuat juga beberapa kompetisi diantaranya tari komedi dan Ibu Ingrid yang tadi di video Bali Nusantara itu adalah juara 1 kompetisi tari komedi yang belum lama kita adakan, namanya Rahel. Ya, baik. Dan kemudian juga yang akan kita laksanakan itu adalah lomba HUT Kemerdekaan RI yang tentunya juga disupport oleh
Dua Blibis, Kupu-Kupu, Antara Digital Media, juga Bali Nusantara, dan juga dari PDAM Karawang. Yang tentunya tadi kita laksanakan, Kang Didin, yang di situ salah satu lomba ada TikTok, jadi TikTok tentang jiwa nasionalisme kita tertuang di dalam TikTok tersebut gitu. Kemudian juga ada festival musik tradisional yang sebentar lagi kita akan melaksanakan grand final di tanggal 15 September. Itu pesertanya benar-benar komplit dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Indonesia bagian timur. Begitu Pak Darmadi, Ibu Ingrid, Pak Sony, dan kemudian kita membentuk kepala cabang daerah yang tetapi belum semua ada, hanya beberapa dulu. Di antaranya dari Banten, silahkan memperkenalkan diri. Neng Feti, mangga, silahkan. Baik, terima kasih Bunda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Didin, Ya. Mbak Ingrid, kalau aku manggilnya Mbak Ingrid ya. Bunda Nini, dan walaupun sudah live ya, dan Sultan Banten, salam kenal dari Feti. Saya tinggal di Kota Serang, Banten. Kalau sanggarnya di Kecamatan Cirwas, Kabupaten Serang, Banten juga. Jadi salam kenal Kang Didin. Kang Didin dari Pandeglang ya? Iya, saya Pandeglang blasteran. Saya blasteran, ayah Pandeglang, ibu Rakas Bitung. Atau Banten kene atau Sami kene atau itu Banten gitu. Sami kene. Ya. Dari Cikoromo ya kalau saya. Oh, Cikoromoina, mohon. Sedikit saja saya kenapa senang antusias gitu ya, karena memang saya itu adalah salah satu yang mungkin terbilang fanatik dengan bahasa daerah saya sendiri gitu. Kalau di mana-mana, kalau saya kemana-mana atau saya walaupun saya naik pesawat Garuda Indonesia sekalipun, saya pasti ngomongnya bahasa Sunda gitu. Sundana Sunda Banten gitunya. Jadi saya selalu bangga dengan bahasa saya sendiri. Kebetulan saya Banten, bukan berarti saya nggak bangga dengan bahasa yang lain karena saya bisanya bahasa itu gitu. Cuman saya memang karena senangnya antusiasnya bergabung di Gentra Lestari Budaya ini, yaitu kentalnya adat budaya ini gitu. Jadi salam kenal untuk semua dari Aceh, Sumatera, dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Nama lengkap saya Feti Oktaria, Feti dari Sanggar Sibaduy, Banten. Itu saja mungkin, soalnya kalau panjang nanti lama lagi, saya kasih kesempatan untuk yang lain. Terima kasih Bunda Ratu, Ayah Pak, dan yang lain. Salam kenal. Hatur nuhun. Salam sehat ya. Dan Ya, untuk info juga, untuk informasi, untuk yang ada di video Dua Blibis adalah pemenang kompetisi Tari Kreasi Nusantara tingkat nasional 2020 Ini ada Pak Surya. dari NTB. Ada Pak Surya. Kebetulan juga Pak Surya adalah pengurus di GLB sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya. Barangkali ada yang mau disampaikan, Bapak, silahkan. Siap, selamat malam. Terima kasih, mohon maaf sudah terlambat bergabungnya. Selamat malam Kang Didin, selamat malam buat Bunda Ratu, Ayah Pras, sama Bu, siapa ya yang masih ada? Unini El Karim, masih ada kah? Sudah live. Dan semua udah live ya, Mbak Ingrid Wijanarko, dan semua rekan-rekan, teman-teman, sesama seniman, pelaku seni, budayawan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Perkenalkan, saya Lalu Surya dari Nusa Tenggara Barat, dan punya sanggar di Lombok, di NTB, tepatnya saya tinggalnya di Mataram, di Lombok. Saya berharap suatu saat rekan-rekan semua bisa mengunjungi kami dan menghadiri beberapa event yang kami selenggarakan di Lombok.
Bagi saya GLB ini adalah satu lompatan dan satu wadah yang memang kita perlukan saat ini. Hadirnya GLB ini mulai 2020 kami bergabung, itu luar biasa sekali. Terima kasih Bunda Ratu, kami ikut kompetisi GLB, alhamdulillah dapat juara umum. Dari situlah kami bergabung, dan selanjutnya GLB ini memberi warna di dalam proses kreatif anak-anak muda, remaja, terutama entitas etnis tradisi yang ada di Nusantara. Memperkenalkan seluruh entitas etnis yang ada di Nusantara, kemudian dijadikan satu di dalam satu wadah, yang saya pikir ini semoga menjadi satu tempat yang kita bisa sama-sama bertukar pikiran, bersilaturahmi, berkolaborasi, dan berproses kreatif, melahirkan karya-karya yang inovatif, karya-karya yang kreatif, karya-karya yang membumi dan mengakar, kemudian dan selanjutnya bisa kita apresiasi dan memberikan warna pada seni budaya yang ada di Indonesia, untuk kita memberi ruang karya itu bisa tampil pada level event bahkan mungkin internasional. Karena saya lihat tidak banyak wadah seperti GLB yang menyatukan keberagaman, menyatukan perbedaan di dalam satu wadah seperti ini. Harapan saya adalah kreator-kreator muda yang ada di komunitas GLB ini menjadi lebih kreatif ketika ketemu dengan sesepuh dan senior-senior di sini. Saya adalah favoritnya Kang Didin waktu masih bergabung di kelompok sama mas yang lain. Jadi saya nggak bisa jadi bilang jadi pelawak, takut nanti Kang Didin mohon maaf. Tapi saya adalah salah satu favoritnya beliau. Iya. Cuman nggak pernah pentas di Lombok, Kang Didin. Sayangnya belum pernah pentas di Lombok ya. Iya, belum pernah ke Lombok saya. Nah itu mudah-mudahan dengan ini ya bisa kita undang untuk pentas di Lombok, walaupun mungkin sendiri ngelawaknya di Lombok, Kang Didin. Tetapi paling tidak ketika saya bergabung di komunitas GLB ini, banyak hal yang saya temukan, terutama kami di Sanggar di Nusa Tenggara Barat yang memang memerlukan wadah-wadah seperti ini. Apalagi di sini dewan pakarnya adalah senior-senior seniman budayawan yang memang pelaku langsung seni budaya, yang memberikan kontribusinya terhadap perkembangan seni budaya di Indonesia. Harapan kami juga pengalaman senior-senior kita ini bisa memberikan kami suntikan motivasi dan semangat untuk melahirkan dan terus berproses kreatif, melahirkan karya-karya baru yang inovatif, yang berangkat dari nilai-nilai seni budaya tradisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini. Kita terus berkarya, berproses. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi kita, tidak hanya di pertemuan Zoom meeting kali ini, Bunda Ratu, tapi paling tidak mungkin sebulan sekali kita menyelenggarakan Zoom meeting ini untuk mempererat semakin silaturahmi. Itu yang lebih penting sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Dari Sumatera Utara, Yuda, silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita sehat selalu. Baik, nama saya Yuda Bangun. Saya asal Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Dan saya cukup berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu narasumber yang telah mau meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan kami semua gitu, dan memberi banyak pemahaman mengenai budaya dan banyak hal yang kami dapat di sini gitu. Dan terima kasih kepada GLB yang telah menyediakan wadah untuk kami berkreativitas kembali gitu. Sebab kenapa? Banyak di masa pandemi ini gitu, apalagi PPKM yang banyak levelnya ini gitu. Jadi kreativitas kami itu tidak mendapatkan wadah dan tempat untuk kami salurkan gitu. Jadi GLB terima kasih sekali telah menyediakan wadah untuk kami gitu.
Dan sekian dan terima kasih, cukup itu saja dulu. Terima kasih Yuda. Justru khususnya Bunda ya gitu. Secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk anak-anak Bunda yang masih tetap berkreativitas karena biar bagaimanapun meskipun GLB ini mewadahi semua, tetapi kalau misalnya anak-anaknya tidak ada semangat juga tidak afdol rasanya gitu. Dan Bunda di sini sangat bangga sekali karena mengenal anak-anak yang potensinya sangat luar biasa, Bukan hanya potensinya, tetapi attitude-nya juga sangat baik. Kita menjadi satu keluarga besar yang saling bergandengan tangan. Bunda sangat bangga, Ayah sangat bangga. Dan terima kasih juga untuk Ayah terutama dan untuk Bunda Ninik yang tiap hari itu diganggu sama Bunda. Yang luar biasa loyalitas dan dedikasinya, tiap hari kita discuss, tiap hari kita mempersiapkan segala sesuatunya gitu untuk program-program ke depan. Lanjut aja ya, kita ke Kepala Daerah Sumatera Barat. Silahkan Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Dance dan mohon maaf sebelumnya kalau kesehatannya agak kurang karena udah 1 minggu dalam keadaan sakit. Makanya malam ini diusahakan bertemu dengan para sesepuh GLB karena sangat begitu bahagia ketemu dengan seperti ketua-ketua umum sama Mas Didin juga, dengan teman-teman GLB yang baru-baru juga. Itu terima kasih banyak. Dan di sini saya mewakili Sumatera Barat. Yang sebelumnya saya mengikuti GLB ketiga, yaitu penari tunggal dan mendapat juara 1. Dan mungkin saya hanya bisa mensupport teman-teman semua, tetaplah berbuat walaupun kalian tidak juara, tetaplah berbuat semampu kalian. Karena di sini itu kita akan diberi wadah dan tempat untuk selalu berkarya. Jadi jangan pernah merasa kalau kita tidak juara, kita tidak akan selalu disupport oleh Ayah atau dengan oleh Bunda Ratu gitu. Tapi kita akan disupport terus gitu. Jadi kita ini adalah keluarga besar, keluarga yang benar-benar bersatu dari Sabang sampai Merauke. Dan pasti endingnya akan kita rasakan, buktinya yang mendapat reward bisa berangkat ke Meksiko. Itu menjadi kebanggaan bagi saya dari Sumatera Barat. Terima kasih Ayah, terima kasih Mbak Ratna, dan terima kasih buat semua sesepuh dan ketua umum, dan juga saya tidak bisa mengungkapkan terima kasih satu persatu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Mbak Maria. Semoga lekas sembuh ya. Ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalkan satu persatu. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan Kepala Cabang dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Untuk Bobi, silahkan Bobi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bobi yang diberi mandat oleh Bunda Ratu untuk sebagai Kepala Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sedikit mengenai budaya yang saya terapkan di diri saya sendiri, bahwa budaya adalah identitas bangsa, dan salah satu yang
yang buat saya bangga menjadi keluarga besar GLB adalah GLB sebagai benteng budaya bangsa. Terima kasih. Terima kasih, Bobby. Baik, untuk mempercepat waktu, selanjutnya saya perkenalkan Wakil Ketua Umum Gentra Lestari Budaya, Tubagus Dani Wirandana. Silahkan. Di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bunda Ratu, Kang Pra, terus juga ada Bunda Ingrid, terus ada Kang Didin juga. Ya kalau dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Dani Wirandana. Senang sekali rasanya saya bisa ikut bergabung dengan keluarga besar di Gentra Lestari Budaya, yang mana kalau saya ngambil quote sedikit dari beberapa flyer yang kita pasangkan untuk beberapa acara di GLB ini, saya cercah asa dalam duka, di mana ada beberapa harapan yang akan kita impikan, mungkin seperti itu, dari para teman-teman dari budaya yang begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan. Kalau tadi saya dengar dari Yuda tuh, karena tidak bisa bisa mengembangkan atau wadah yang bisa menyalurkan bakat-bakat yang selama ini mungkin ya terkendala dengan adanya PPKM, sudah adanya pandemi seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya GLB ini, karena di beberapa waktu selama pandemi ini juga GLB alhamdulillah bisa menyelenggarakan acara-acara yang mungkin bisa mewadahi teman-teman dari Aceh sampai Papua kemarin itu, bisa mengadakan acara untuk bisa menyalurkan bakat-bakatnya yang terpendam. Ya, dan semoga untuk acara-acara ke depan juga tetap GLB bisa nanti bisa memberikan kegiatan yang positif untuk para potensi-potensi yang ada di Nusantara itu. Mungkin begitu saja Bunda Ratu, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bapak Wakil Ketua Umum Gentra Lestari Budaya, Tubagus Dani Wirandana. Selanjutnya saya perkenalkan Kepala Cabang dari Nusa Tenggara Barat. Silahkan untuk Neng Sela. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya salamkan saya Sela Aprilina, Tenggara Barat, yang pastinya sangat LB dan bisa dikasih percaya untuk menjadi kepala cabang. Ini suatu amanah dan kepercayaan secara personal untuk memperkenalkan seni budaya khususnya Nusa Tenggara Barat. Menurut saya, bagi saya ini adalah momentum untuk saling berkenalan, bersilaturahmi dengan seniman-seniman, kreator, pelaku budaya, dan koreografer yang ada di Indonesia. Harapan saya silaturahmi ini memberi ruang berkolaborasi, bersinergi dengan lintas daerah, saling memberi wawasan, terutama untuk proses kreativitas seni budaya. Pesan saya dengan era pandemi ini, kita jangan mematikan proses kreativitas selaku budayawan. Kita juga jangan ini tuh sebagai alasan untuk tidak berproses dan berkarya. Kita harus semangat dengan dinamika baru dan gairah baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Neng Sela. Baik, silakan saya kembalikan kepada MC kita malam hari ini, Ibu Ingrid Wijanarko. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Ratu atas sapa-sapaannya. Untuk teman-teman adik-adik yang tercinta yang lainnya, bukan berarti tidak ingin disapa, tapi namun karena waktu yang terbatas. Tapi GLB akan tetap terus sebulan sekali akan bersilaturahmi dan berjumpa dengan
adik-adik yang tercinta untuk update apa yang terjadi. Dan perlu diketahui pula bahwasanya untuk adik-adik, Gentra Lestari Budaya ini bukan hanya untuk tarian saja ya. Jadi bila adik-adik mempunyai saudara atau teman yang mempunyai profesi dalam budaya Indonesia, entah itu di musik ataupun misalnya kalau di Bali kita mengenal ada yang namanya subak. Nah, bagaimana petani di subak itu begitu mencintai sistem perairannya, itu merupakan salah satu budaya di Indonesia. Maksud kami adalah demikian. Jadi budaya yang dimaksud oleh Gentra Lestari, oleh GLB adalah budaya dalam arti kata keseluruhan. Jadi mohon berkenan kiranya kepada adik-adik, silahkan berikan info kepada kami, apakah ada di lingkungan adik-adik yang memang seseorang yang mempunyai profesi yang syarat dengan budaya, yang bukan hanya tarian saja, entah itu memahat ataupun budaya-budaya lainnya dalam arti kata seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Uli Sigarusadi, yaitu entah berprofesi di lingkungan hidup, karena lingkungan hidup seperti yang tadi kami sampaikan contohnya seperti subak di Bali itu syarat dengan budaya. Jadi ciri khas di daerah masing-masing itu yang ingin sekali dilestarikan oleh GLB. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman bahwasanya GLB itu hanya tarian, bukan. GLB itu adalah segala macam seni dan aspek-aspek budaya lainnya. Nah, adik-adik, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah dan juga mohon untuk tetap sehat, tetap prokes yang paling penting itu. Dan satu lagi yang sangat penting, imunitas itu bukan hanya didapat dari vitamin A sampai dengan Z ya, tapi adalah hati yang sukacita, hati yang tadi seperti disampaikan oleh adik dari NTB mungkin ya, bahwasanya kita harus tetap semangat, itu imunitas ya. Kalau kita putus asa, imunitas kita bisa jadi drop. Mudah-mudahan pertemuan Gentra Lestari Budaya malam hari ini bisa membuat kenangan dan keindahan tersendiri di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita juga dapat berjumpa secepatnya. Begitu kan ya Bu Ratu ya? Ya, kita masih ada waktu untuk mungkin ada sesi tanya jawab. Ada ya. Niken. Nah, Niken, apa kabar Niken? Alhamdulillah baik. Silakan, ada yang mungkin ada yang mau disampaikan. Ini juara Ya, terima kasih. juara 2 tunggal. Luar biasa. Terima kasih untuk ayah, bunda, dan para pengurus GLB dan juga teman-teman. Jujur saya sangat senang bisa bergabung di GLB yang mewadahi seni, tidak hanya tari yang seperti yang disebutkan tadi seperti musik dan yang lainnya. Karena di sini sebagai di sini generasi milenial bisa mengembangkan bakatnya dan bisa semakin maju. Semakin, saya nervous. Ya. Intinya saya terima kasih kepada GLB karena mewadahi generasi milenial untuk terus maju melestarikan budaya Indonesia Nusantara. Ya. Terima Niken, kasih. coba sharing sedikit, itu style narinya dapat dari mana? Karena sangat khas, sangat kreatif sekali. Itu dapatnya dari mana? Idenya itu dari mana?
Itu kan itu koreografernya Mbak Michelle. Ya. Mungkin karena melihat dari postur saya dan dari fisik saya mungkin terinspirasi dari situ, dan juga musiknya musiknya kan unik, keren gitu. Terus akhirnya mungkin jadilah tari-tarian seperti itu. Makasih, tapi seharusnya musiknya apa juga tariannya tetap aja sama gitu loh. Ya, punya karakter yang sama. Karena itu sudah bagian dari jiwa dari seorang penari di sini. Selamat malam, Ayah, Bunda, semuanya yang ada di grup GLB. Ini saya Carol, cuma kameranya kayaknya mati deh, jadi harus diinstal ulang. Oh, iya. Iya, makanya nggak kelihatan. Boleh satu saran? Silakan Pak Surya. Silakan ya, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk next event atau next kegiatan yang diselenggarakan panitia GLB atau rekan-rekan di pengurus GLB, perlu sepertinya kita melakukan kolaborasi antar lintas daerah antar lintas etnis untuk membuat karya-karya yang sifatnya baik itu seremonial ataupun sifatnya karya-karya yang serius. Paling tidak dengan cara seperti itu kita lebih saling mengenal entitas etnis masing-masing kreator dan juga saling mempererat silaturahmi kita. Karena cuma dengan cara berkolaborasi kita lebih dekat mengenal etnis yang ada di Nusantara ini. Jadi memang sangat-sangat perlu kita selenggarakan kolaborasi lintas etnis yang ada di Nusantara ini. Mungkin itu aja sedikit masukan yang buat itu kita. harapan kami di lomba yang kemarin juga memang ada lintas budaya. Jadi seperti itu pertama kali kita melihat Pak Surya membuat koreografi dengan latar dengan musik background Jawa Barat itu bikin kita kaget semua. Jadi itu suatu dobrakan. Jadi bahwa budaya itu bisa berkembang dengan begitu rupa gitu loh. Jadi kita itu seolah-olah tidak terkungkung oleh suatu tradisi yang pakem-pakem yang membuat kita justru membatasi kita sendiri gitu kan. Nah itu memang dialami oleh banyak sanggar-sanggar, banyak tradisi-tradisi yang ada di sekarang ini. Mereka terkungkung gitu. Oleh sebab itu, misalnya ada orang yang melihat suatu tarian yang terkesan membosankan, padahal bagus banget. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama melihat sesuatu yang sama gitu loh. Jadi yang tidak ada perkembangan apa-apa. Jadi nggak ada penyegaran gitu kan. Nah itu memang harus ada suatu terobosan di sini. Apalagi kalau kita lihat aja sekarangnya tarian seperti K-pop, tari Korea. Apakah itu tarian Korea? Nah, mereka gabungkan dengan hip hop misalnya kan. Suatu terobosan. Kalau dulu dia mungkin terkungkung oleh budayanya sendiri. Gitu. Siap. Gitu kan. Betul sekali ya. Benar. Nanti mudah-mudahan dan tidak mudah itu Ayah, artinya memahami satu entitas etnis daerah lain, kemudian kita kurasi menjadi satu karya kolaborasi dalam satu karya itu memang tidak mudah. Karena memang kita harus mengenal secara substantif baik itu musiknya, tarinya ataupun seni budaya yang lainnya, biar penyampaian kita pun secara visual itu tidak terikat pada bentuk-bentuk pakem mereka. Karena kan kita tidak terlalu paham bentuk pakem mereka, yang justru sebenarnya bagi saya pakem itu membelenggu proses kreativitas sebenarnya. Itu cara pandang saya melihat satu pakem, satu tradisi yang memang tidak bisa diganggu gugat untuk kita mengembangkan satu potensi kreativitas dari masing-masing kreator. Jadi ketika Ayah memberikan musik itu, saya pikir wah ini satu terobosan bagi saya untuk melahirkan karya baru dengan entitas etnis yang berbeda, dengan musik etnis yang berbeda, kemudian kita satukan. Itu tidak mudah karena kita mengambil
rasa itu juga tidak gampang, bukan hanya tentang bunyi, tentang musik, tentang partitur misalnya, tetapi bagaimana nafas dan jiwa dari entitas daerah yang ditampilkan, yang diberikan oleh ayah itu juga kita pelajari betul, sehingga eksplorasi gerak-gerak yang lahir memang bisa kawin dia dengan musiknya. Ya. Mungkin itu perlu saya kita lakukan ke depannya. Sebagai musisi juga ada benang merahnya dengan penari. Memang ada benang merahnya. Kita juga kan bermain musik yang sana ke sini ya, main ke musik Latin, ke musik yang berbagai banyak style, banyak corak gitu. Nah, ya kita kan kadang-kadang ada kekhawatiran, misalnya kita sebagai musisi Jawa Barat misalnya ya, yang bermain karawitan atau apa, itu kalau mempelajari yang berbeda itu bisa kehilangan. Padahal kalau kita sudah mengenal pakemnya, itu tidak akan merubah jiwa kita gitu. Nah, kebanyakan orang yang mungkin takut gitu kan, takut kehilangan jati dirinya gitu. Ya, padahal benar, untuk mengembangkan memang harus terjadi akulturasi, karena di mana-mana akulturasi itu menciptakan sesuatu yang baru. Seperti misalnya Jaipongan kan akulturasi dari Badidoran atau pencaksilat itu tergabung jadi sesuatu tercipta jenis-jenis seni yang baru. Gitu. Ya, mahal memang yang tadi ayah sebut, seorang kreator melahirkan karya-karya baru dengan akulturasi. Ini kalimat yang mahal sekali. Jadi kreator melahirkan karya dengan proses akulturasi, mahal sekali nilainya dan mahal sekali karyanya. Mungkin karena disampaikan kebanyakan nggak disengaja loh Pak. Itu kebanyakan nggak disengaja. Nah kalau disengaja itu luar biasa. Keren banget. Itu kita harapkan besok bisa disengaja ya ayah sama bunda harus disengaja. Kita kolaborasi, kita eksplorasi, kita lahirkan karya-karya akulturasi daerah di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharapkan kan tercipta suatu jenis seni Nusantara itu loh Pak. Siap ayah. Itu siap ayah dan bunda, siap kita buat karyanya. Siap, nuhun. Ya, terima kasih. Oke, kembali ke Bu Inge. Ya, terima kasih Kang Pra. Baiklah, kerabat Gentra Lestari Budaya, jangan lupa cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama ya. Kita bicara tentang budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi ya. Budaya adalah termasuk juga sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, kemudian juga ada peralatan-peralatan, misalnya pakaiannya dan juga bangunannya, dan yang paling inti lagi adalah karya seni. Itu adalah budaya. Jadi bukan hanya sekedar tarian saja. Nah, adik-adik mudah-mudahan adik-adik bisa satu persatu mulai meresapi apa yang dimaksud dengan budaya. Gentra Lestari Budaya siap selalu untuk mengawal dan mendampingi adik-adik. Terima kasih banyak atas kehadiran semua adik-adik dan juga Pak Surya dan senior-senior dan ketua-ketua daerah lainnya, dan juga Dewan Pakar, Dewan Pengawas, kemudian juga Kang Didin dan lain-lain ya, tidak bisa disebut satu persatu. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat. Bagaimana? Ya, kirain ada yang ingin masuk. Sekali lagi, Gentra Lestari Budaya mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir malam hari ini semuanya saja. Adik-adik tolong titip salam untuk keluarga di rumah ya. Salam sejahtera, shalom alaikum. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Salam rahayu.